Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Febrian dari kelompok 6 dengan NIM 090211882023. Dan juga teman saya yang lainnya. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan progres project pembuatan AI kami dengan topik face mask detection. Oke, jadi pertama-tama di sini terdapat folder dataset yang berisi dua jenis dataset. Yang pertama itu dataset dengan foto dengan masker yang berjumlah kurang lebih 600 dan juga dataset dengan foto tanpa masker, jumlahnya juga kurang lebih 600. Pertama-tama di sini kita menggunakan TensorFlow dan juga Keras untuk mengimport preprocess input, image array dan juga load model. Lalu juga mengimport NumPy, ArcParse, CV2 dan juga import OS. Kemudian pada kode ini kami membuat parse argumen. Lalu di sini terdapat argumen strip i dan strip image. Ini gunanya untuk menuju ke jalur image inputan. Kemudian argumen strip f, strip face ini gunanya untuk menuju ke jalur model deteksi wajah. Lalu untuk argumen strip m, strip model ini akan menuju ke jalur deteksi masker wajah. Dan yang terakhir ini terdapat argumen strip c, strip confidence. Nah, untuk yang ini dia akan menunjukkan ambang kepercayaan minimum untuk deteksi wajah. Untuk default nilainya itu 0,5 atau 50%. Lalu di kode ini terdapat prototype path. Nah, ini gunanya untuk mendefinisikan jalur prototype dari model deteksi wajah yang sudah di-train. Kemudian weight path ini gunanya untuk mendefinisikan jalur weight atau jalur berat dari model deteksi wajah yang sudah di-train juga. Kemudian di sini ada net cv2.dnn.readnet, itu gunanya untuk membaca model deteksi wajah menggunakan library OpenCV. Kemudian gunanya juga untuk membaca status prototype dan weight dari model this. Ada cv2.encrypt ini untuk meneliti gambar seperti biasa. Kemudian di sini terdapat orig. Nah, ini gunanya untuk membuat salinan dari image asli untuk dijadikan referensi gitu untuk disimpan. Kemudian untuk kode ini dia akan mengambil dimensi tinggi dan juga lebar dari gambar masukan. Lalu di sini terdapat blok. Blok itu sebagai representasi dari pemrosesan gambar atau image yang akan dijadikan input model nanti. Kemudian di sini ya ada pesan untuk computing face detection gitu untuk menunggu proses. Kemudian ada set input ini. Dia akan mengatur blok sebagai input ke model deteksi wajah yang sudah dimuat untuk melakukan deteksi wajah pada gambar yang sudah diubah jadi blok tadi. Kemudian di sini terdapat metode forward. Ini akan mengembalikan deteksi yang telah dilakukan oleh model. Lalu akan digunakan untuk menentukan. Jadi apakah wajah yang sudah diinputkan tadi itu terdeteksi dalam gambar atau tidak. For detection for i in rank 0, detection set confidence itu sama dengan detection 0,0 i dengan 2. Kemudian ada if confidence lebih besar daripada alt, buka kurung confidence. Kemudian ada box sama dengan detection 0,0 min i 3/7 dikali dengan nVarray, yaitu buka kurung whm itu star y nx ny dan box as type. Kemudian ada face image star ny star x dan nx. Kemudian ada face sama dengan cv2 itu cv color face cv color. Kemudian ada face sama dengan cp2 size face. Kemudian ada mask with hot mask itu model Freddy. Face nya adalah 0. Ada label masker jika mask lebih besar daripada with hot mask, else menjadi no masker. Kemudian untuk colornya 0 sama dengan color sama dengan 0,255,0. Jika labelnya sama dengan masker, else-nya 0,0255. Untuk include yaitu the probability in the label, kita ada label sama dengan buka kurung sama dengan banding, kemudian 2f%. Format buka kurung label max mask with house mask dikali dengan 100. Untuk display the label and bounding box extend on the output, yaitu untuk frame-nya cp2 with the full text buka kurung image label star x star y min 10 tutup kurung koma cp2 untuk font hertz simplex 0,45 color 2 cp2 rectangle itu image star x star y dan x and y color min ini koma 2 tutup kurung. Dan untuk menampilkan output image-nya itu cp2 imshow output image, kemudian cp2 titik white key itu 0. Oke, itu saja. Baiklah, perkenalkan saya Putri Hidayani dari kelas L1 atau reguler A dengan NIM 09021282227060. Dan teman saya, Melina Kalista dari kelas L1 reguler A dengan NIM 09021282227070. di sini kami menggunakan TensorFlow. Kami juga import NumPy, import ArcParse, import Imutils, import time, dan import CV2 dan juga import cost. Lalu selanjutnya kami membuat fungsi, yaitu fungsi detect and predict mask, dengan beberapa parameter atau input, yaitu frame dari video yang akan diproses, facenet berarti model detektor wajah, dan juga masknet berarti model detektor masker. Untuk output atau return-nya, yaitu kami mengembalikan berisi lokasi koordinat wajah dan juga hasil prediksi dari masker.
Selanjutnya ada parsing argumen menggunakan argumen parse. Di sini kami menggunakan argparse.argumenparse untuk memudahkan penggunaan argumen dari baris perintah saat menjalankan script. Argumen yang diterima itu ada 3, yaitu F atau face, yaitu path to face detector model directory. Ada juga M atau model, yaitu path to train face mask detector model, dan juga ada C atau confidence, yaitu minimum probability to filter weak detection. Selanjutnya ada load model detektor wajah dan detektor masker, yaitu menggunakan cv2.dnn.readnet dengan memuat model detektor wajah dari 2 file, yaitu file prototype atau .proto.txt dan bobot atau .kv model. Ada juga menggunakan load model dari keras untuk memuat model detektor masker yang telah dilatih sebelumnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya inisialisasi video stream. Di sini program memulai aliran video menggunakan kamera dengan source sama dengan 0 dan terdapat juga penundaan selama 2 detik untuk menyiapkan kameranya. Lalu di sini ada looping untuk pemrosesan setiap frame dari video stream. Di sini kami menggunakan looping while true. Lalu ada deteksi wajah dan prediksi masker menggunakan model detektor wajah FaceNet. Lalu menampilkan hasil deteksi pada frame output. Di sini ada looping untuk setiap hasil deteksi wajah dan prediksi master serta menampilkan label dan bounding box pada frame output. Di sini label menunjukkan apakah seseorang menggunakan masker atau tidak menggunakan masker beserta dengan tingkat kepercayaan prediksi. Lalu ada menampilkan frame output dan handling tombol key. Di sini kami menggunakan cv2.timeshow untuk menampilkan frame output serta cv2.waitKey untuk menangkap input keyboard. Jika tombol key ditekan, maka program akan keluar dari looping dan menyelesaikan eksekusi. Setelah loop selesai, di sini digunakan cv2.destroy all windows untuk menutup semua windows dan menghentikan video stream menggunakan vs.stop. Saya Muhammad Rayhan Rashid dengan NIM 09021282227099. Di sini saya akan menjelaskan kode Python dari train mask detector. Nah, pada bagian train mask ini kita bakal melatih dataset yang telah kita gunakan. Di sini di baris 5 sampai 25 ini kita mengimport library berupa TensorFlow, scikit-learn, dan juga library untuk mengolah data seperti matplotlib dan numpy. Nah, di sini kita cuman mendefinisikan argumen-argumen yang nanti akan menjadi path ataupun output dari file yang nanti kita train nanti. Seperti plotnya di sini bisa kita lihat plot.png dan juga datasetnya nanti. Nah, di sini kita menginisialisasi seperti nilai awal dari learning rate dan juga angka dari epoch untuk training nanti. Selanjutnya di sini kita mengimport dataset yang telah kita yang mau kita gunakan. Di sini bisa kita lihat datasetnya ada di dalam folder dataset. Nanti kita masukkan di sini dan nanti semuanya bakal diimport ke dalam list ini. Nah, di sini kita melakukan perulangan, di mana perulangan ini digunakan untuk mengimport dataset yang ada di dalam subfolder ini dan nanti semuanya diberikan label. Nah, setelah diberikan label, nanti kita import dataset tadi ke dalam array dengan menggunakan library numpy yang telah kita import tadi ke dalam sebuah array dengan tipe data float 32. Selanjutnya kita melakukan one-hot encoding, di mana di sini kita memberikan label pada dataset yang telah kita import tadi, dan di sini kita memisahkan data antara data uji sama data tes. Di sini kita bisa lihat rasio antara data uji sama data tes kita adalah 80/20, di mana 20 tersebut adalah rasio dari tes. Selanjutnya di sini settingan dari gambar nanti bisa kita lihat rotasinya berapa, zoomnya berapa, dan juga luas dari fotonya nanti. Dan ini merupakan library mobile network nanti untuk menampilkan gambar di mana resolusinya nanti 224 dikali dengan 224. Dan di sini kode untuk melakukan trainnya nanti bisa kita lihat. Di sini ada fitting data dan juga ada predict. Di sini kita mengevaluasi data training kita nanti, dan nanti bakal dibuatkan plotnya oleh matplotlib yang telah kita import di awal tadi. Nah, matplotlib itu berfungsi untuk menghasilkan plot berupa data-data yang telah kita train tadi, entah itu akurasi ataupun loss pada data training yang telah kita training tadi. Di sini bisa kita lihat outputnya berupa plot telah kita setting di awal tadi, plot.png. Nanti di sini semuanya ditampilkan bagaimana hasil yang dihasilkan dari training tadi, dan ini nanti bakal digunakan untuk menganalisis apakah
foto atau kamera yang bakal kita gunakan nanti menampilkan orang yang menggunakan masker atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih.